Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dr. Amanda sebagai moderator izin memulai acara siang klinik hari ini. Terima kasih untuk Dr. Rianis, SPOG, dan Dr. Hananto, SPN, telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk acara hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari narasumber pertama yaitu Dr. Yanis Samsul Muarif, SPOG. Dr. Yanis menjalani pendidikan di Universitas Sriwijaya, lalu spesialis di Universitas Diponegoro. Untuk Dr. Yanis dipersilakan untuk membawa materi etik mengenai 5 peran profesi dalam etiko-medical legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini presentasi saya ya sesuai dengan profesi saya, maka diambil lebih banyak dari POGI. Tapi isinya mungkin bisa diterapkan pada seluruh profesi atau perhimpunan yang lain juga bersama. Nah, jadi ini kita menjelaskan mengenai peran profesi dalam pengayoman dan advokasi anggota. Di dalam hal ini dalam POGI, tapi bisa diterapkan juga pada perhimpunan-perhimpunan yang lain. Ini sebaran dari Opgin, tapi ya di sini masih Opgin. Jadi kita bisa lihat di situ penyebarannya itu dari mulai Banda Aceh sampai Jayapura, itu perbandingannya jauh sekali. Di Serang itu misalnya sebagai contoh itu ada 160 Opgin, tapi di Papua itu Sorong, Jayapura, semua itu cuma 33. Kemudian di Sulawesi sendiri aja kita bisa lihat itu. Di Manado itu ada 55, di Makassar 111, tapi di tempat yang tidak ada program pendidikannya, itu hanya di Palu 12, Kendari cuma 19. Jadi masih timpang. Sebagian besar para ahli berkumpul di tempat yang ada program pendidikannya. Ini mengenai pengaduan yang masuk. Jadi ya mirip-mirip juga lah dengan distribusi tadi. Sebagian besar ya pasti yang ya tempat yang banyak dokternya atau banyak spesialisnya. Jakarta itu udah 34, sementara di tempat-tempat lain kan semua sedikit 1, 2, 3. Di Banten kita ada 7 pengaduan. Ini sampai 2018. Berdasarkan kompetensi masing-masing, ini ada sedikit perbedaan-perbedaan pada setiap tahun. Dan makin lama diperlihatkan itu adalah makin meningkat. Ya. Jadi umumnya yang terjadi peningkatan paling tinggi itu adalah pada dokter-dokter yang melakukan tindakan perbedahan. Di sini contohnya misalnya SPOG itu naik terus sampai terakhir agak turun memang sedikit, tapi artinya tetap tinggi. Yang tertinggi tentu saja tetap dokter umum, karena dokter umum lebih banyak. Jadi dokter umum itu banyak karena personilnya banyak, sehingga pengaduannya juga jadi banyak. Nomor 2 itu SPOG. Kemudian yang nomor 3 itu adalah spesialis anak dan spesialis bedah. Selanjutnya dari spesialis ortopedi. Dan yang kelima adalah dari penyakit dalam. Ini contoh-contoh kasus pada tahun 2013. Ini masalahnya kebanyakan adalah masalah tentang hukum. Ini kita ambil contoh dari masalah dari kebidanan ya, SPOG. Itu kebanyakannya itu. Coba kita lihat deskripsi kasusnya. Itu ada kesejawatan, jadi mungkin ribut sama teman sejawat sendiri, tapi kemudian berdamai. Kemudian ada juga yang tindakannya yang sepertinya tidak masuk akal gitu. Penyiraman kopi, pemukulan, ini kan sudah bukan di luar ranah kita. Tapi sering kejadian juga itu kan jadi dilaporkan. Nah, kejadian-kejadian lain itu sudah sampai ada yang sampai maju ke PT UN.
Kemudian ada juga yang dilakukan dengan secara mediasi. Nah, sekarang melihat keadaan seperti itu, maka ini alasannya kenapa kita harus mengayomi anggota-anggota dari perhimpunan itu. Dasarnya adalah karena ada Undang-Undang Praktek Kedokteran pada bab 7 pasal 50 tentang perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Jadi perhimpunan punya tugas juga untuk melindungi para anggotanya. Kemudian pasti ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, juga pasti ada yang mengatur tentang hak anggota. Kemudian ada anggota organisasi profesi. Kemudian juga ada banyak tuntutan yang tidak wajar, yang pada umumnya adalah tidak memenuhi ekspektasi. Kemudian juga ini yang sedikit memalukan sebetulnya adalah masalah tentang kesejawatan, di mana sesama sejawat mungkin saling tuntut dengan permasalahan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Jadi setiap kejadian itu selalu berhubungan dengan sebab musabab yang sering kita temukan atau kita laksanakan. Di setiap resiko medik itu pasti akan ada, bukan pasti ya, banyak ditemukan terjadinya kelalaian. Pada SPOG itu juga banyak tuntutan ataupun masalah yang dihadapi, baik itu trial by public, di mana rumor-rumor yang menyebar, baik itu melalui pers, LSM, maupun pada keluarga dari pasien ataupun keluarga dari teman sejawat. Kemudian ada yang bersifat pidana. Bersifat pidana itu tentu saja kita berhubungan dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ada juga yang bersifat perdata yang pada umumnya adalah tentang ganti rugi. Kemudian ada tentang disiplin yang akan dilaksanakan pada MK/DKI. Semua ini umumnya terjadi hanya karena terjadinya kelalaian. Nanti kita akan lihat apa itu kelalaian. Ini tindakan dari yang tadi. Pada kasus-kasus yang dihadapi, itu kita bisa berhubungan dengan pengacara, di mana pengacara tentu saja dari pihak yang menuntut maupun yang dituntut otomatis akan mengeluarkan biaya kepada kedua belah pihak, dan biaya itu bisa mahal, tergantung juga dari tuntutan. Kadang-kadang tuntutannya juga tidak berdasar begitu. Kemudian dari kepolisian juga ada beberapa hal, ada kelalaian tadi yang kita protes pernah pada waktu itu, yaitu dianggap bahwa kelalaian yang sifatnya administratif pun dimasukkan sebagai kejahatan umum. Karena itu ada MOU dari ID dengan kepolisian bahwa kepolisian harus menyertakan organisasi profesi, sehingga dilakukan pemanggilan saksi dari perhimpunan-perhimpunan untuk menyatakan kelalaian itu sebagai apa. Nah, ini yang paling banyak sebetulnya adalah tentang perdata, di mana prosesnya lama sekali karena sudah tawar-menawar, bargaining, bagaimana untung rugi, kemudian ilmunya adalah ganti rugi, kemudian kita mesti mencari lagi saksi-saksi ahli, saksi yang meringankan, yang memberatkan, dan seterusnya, yang akibatnya biayanya akan jadi lebih besar lagi. Sekarang ini kita punya saluran dalam profesi, kita ada dokter mediasi. Jadi ada beberapa anggota dari profesi itu yang sudah mengikuti pendidikan khusus tentang mediasi ini. Jadi ada dalam organisasi profesi. Kalau MK/DKI tentang kedisiplinan yang ada. Ini perlindungan hukum yang bisa kita temukan pada Undang-Undang Kesehatan tahun 36, misalnya tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Jadi untuk menjaga profesionalisme kita juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dan perlindungan hukum itu dijamin oleh negara. Ya, selain imbalan juga ada perlindungan hukum. Kemudian pada Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 29, dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan
standar prosedur operasional. Jadi ada SPO-nya. Setiap kita bertugas dimanapun itu harus ada SPO-nya. Dan SPO itulah yang nanti akan jadi tolok ukur kelalaian atau kesalahan ataupun tindakan pidana lainnya. Selama kita mempunyai SPO dan itu bisa kita ikuti, insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi ini hubungan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah perkembangan kedokteran kita, hubungan dokter dengan pasien itu meningkat sesuai dengan kesadaran akan hukum dan kesadaran akan profesionalismenya. Kalau dulu itu sifatnya paternalistik. Jadi dokter itu dianggap sesuatu makhluk yang luar biasa, dewa, dan bisa menyelesaikan semuanya. Dasarnya adalah percaya. Tapi dokternya juga pada waktu itu juga mungkin punya sikap moral yang lebih baik. Ya, jadi dianggap dia bisa menyelesaikan segalanya dan semua diserahkan ke dokter. Sampai sekarang masih ada pendapat-pendapat seperti itu. Misalnya kalau kita berikan pilihan, ibu mau milih tindakan apa ya, serahkan dokter lah, maunya apa, dokter yang tahu lebih baik. Dan itu sekarang sudah mulai berubah, sehingga menjadi sifatnya kontraktual. Jadi kedua pihak akan selalu melakukan pengikatan masing-masing. Perikatan itu nanti akan menentukan apa yang akan dikerjakan oleh siapa. Sehingga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Jadi hak dari dokter juga ada, hak pasien juga ada. Dan hak ini disesuaikan berdasarkan ikatan kontraktual. Jadi saling mengerti dan kemudian saling menyetujui. Nah, yang diharapkan pada saat ini adalah partnership. Jadi hubungannya jadi lebih lekat antara dokter dan pasien, seperti hubungan kekeluargaan, walaupun hak dan kewajiban tetap berlaku, tapi tidak kaku. Kalau kontraktual itu lebih kaku, karena dia sesuai dengan kontrak yang berlaku. Misalnya, dijanjikan akan dilakukan ini menghasilkan apa, itu masih ada janjinya kalau kontraktual. Tapi kalau partnership ya kita belum tentu apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya, sehingga kita bisa bernegosiasi di situ lebih fleksibel dibanding dengan kontraktual. Jadi dalam hubungan ini kita mesti membedakan antara etik, disiplin, dan hukum. Ya. Kalau etik itu tidak ada keharusannya, jadi hanya disebut ini baik atau tidak baik. Tapi tidak ada yang salah atau tidak salah, itu hanya itu dalam disiplin. Dan ada yang tidak boleh atau yang tidak boleh. Boleh dan tidak boleh itu seakan-akan membatasi. Kalau ini tidak boleh dikerjakan. Tapi kalau di etik maka ada ini tidak boleh dikerjakan kecuali misalnya dalam hal-hal tertentu masih boleh. Sehingga hasilnya adalah baik dan tidak baik. Berbeda dengan disiplin. Kalau disiplin itu ya right or wrong, salah atau benar, terpisah dengan strict. Ya, begitu dalam hukum. Dalam hukum itu adalah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tindakan itu dikerjakan misalnya. Kemudian etik itu disepakati oleh suatu organisasi profesi, ya sama. Kemudian disiplin juga begitu, mesti ada. Sedangkan hukum itu ditentukan oleh pemerintah melalui jalur-jalurnya sendiri masing-masing. Kalau di etik itu yang dikeluarkan oleh organisasi adalah kode etik, sedangkan disiplin itu dikeluarkan berupa standar profesi. Jadi standar profesi itu adalah bentuk salah dan benar. Kalau di hukum itu undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, perda, dan selanjutnya itu urutan-urutan perundang-undangan yang jelas menyatakan tentang apa yang bisa dikerjakan atau boleh dikerjakan, dan kalau tidak dikerjakan apa akibatnya, kira-kira gitu. Ya. Jadi masing-masing semua juga diatur norma perilaku dan norma pelaksanaan profesinya itu akan teratur dengan acara-acara di atas. Kemudian di etik itu sanksinya adalah moral, psikologis. Jadi tidak ada sanksi yang objektif. Sanksinya adalah moral, psikologis. Ya. Sedangkan disiplin itu harus ada sanksi yang lebih jelas. Ada sanksi moral, tapi juga ada sanksi, misalnya peneguran, teguran tertulis maupun tidak, pencabutan izin misalnya. Sedangkan hukum itu ada urusan pidana atau perdata. Jadi berupa
kurungan atau denda, atau ganti rugi administratif. Jadi bentuk sanksinya berbeda-beda. Kemudian etik itu yang mengadilinya atau yang melaksanakannya adalah organisasi profesi itu sendiri, di mana dalam bentuk ini adalah majelis kehormatan. Sedangkan untuk disiplin, yang mengadili adalah majelis kehormatan khusus disiplin yang dibentuk oleh organisasi profesinya. Sedangkan hukum itu dibentuk oleh peraturan pemerintahan. Jadi ada pengadilan pidana maupun pengadilan perdata. Bentuknya adalah ada laporan kemudian diolah, diperiksa kemudian menjadi tuntutan dan selanjutnya sampai ke vonis. Ini yang membedakan antara etik, disiplin, dan hukum. Jadi apa yang diatur oleh ranah-ranah ini akan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke kelalaian medis. Apa yang dimaksud dengan kelalaian medis? Jadi kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis dan paling sering terjadi. Ya, pada dasarnya kelalaian itu adalah kejadian yang tidak disengaja. Ya. Harusnya kelalaian ini bisa dikerjakan misalnya, tapi pada keadaan yang berbeda dia akan tidak bisa dikerjakan. Jadi yang dimaksud dengan kelalaian medis itu adalah misalnya ada suatu tindakan yang pada tingkatan yang setara bisa dikerjakan, tapi dia tidak bisa mengerjakannya. Maka itu dianggap sebagai suatu kelalaian. Jadi contohnya adalah orang lain memiliki kualifikasi yang sama pada situasi dan keadaan yang sama, harusnya sama apa yang bisa dia kerjakan. Kalau itu berbeda, jadi ada standarnya, itu tidak bisa dilaksanakan, maka itu dianggap sebagai kelalaian medis. Misalnya tadi memeriksa tekanan darah pasien misalnya. Maka semua dokter umum itu harusnya bisa. Kemudian tapi kalau memeriksa yang lain mungkin belum tentu bisa. Misalnya USG dokter umum dengan dokter spesialis obstetri misalnya pasti akan beda. Jadi tidak bisa dikualifikasikan sama. Jadi harus yang setara dulu. Kalau yang setara tapi tidak mengerjakan maka dianggap sebagai suatu kelalaian. Nah, sedangkan resiko medis adalah segala sesuatu kejadian yang bisa terjadi, ya, pada setiap tindakan ataupun praktik kedokteran, praktik medik. Ya. Resiko medik ada yang bisa diprediksi, tapi ada juga yang tidak dapat diprediksi. Jadi yang beberapa kejadian bisa kita prediksi kejadiannya, tapi ada yang unpredictable, jadi kita tidak tahu kita kapan bisa terjadi atau tidak. Dan ini yang kadang-kadang menyulitkan. Dan resiko medis ini harusnya itu disampaikan pada informed consent atau penjelasan kepada keluarga pasien dan pasien mengenai resiko-resiko apa yang bisa kita hadapi atau yang bisa terjadi. Jadi seharusnya kalau resiko medik itu sudah disampaikan dengan jelas kepada pasien dan keluarga pasien sudah menyetujui, seharusnya tidak ada lagi tuntutan. Cuma sekarang ini kan yang menjadi sering tuntutan adalah dia tidak melihat lagi itu, yang penting dia lihat hasilnya. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, maka dia akan melakukan tuntutan. Itu yang sering. Jadi walaupun kita sudah memberitahu, pasien sudah tanda tangan di form consent, setelah kita lihat hasil tindakan itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan ekspektasinya, maka dia pasti akan menuntut. Ini yang perlu disampaikan. Nah, ini dalam menilai risiko medik yang sudah disampaikan tadi, kalau misalnya ada ke pertentangan, gitu ya, pertentangan pendapat antara pasien dan keluarga pasien dengan dokter atau pelaksananya, maka diperlukan saksi ahli. Saksi ahli ini tentu saja yang diharapkan adalah yang status ataupun kompetensinya di atas daripada dokter yang melaksanakan. Ya, dan selalu kesetaraan, menyampaikannya berdasarkan kesetaraan. Jadi membandingkan antara pelaksana atau yang terjadi masalah itu dengan kompetensi yang sama, kategori dan situasinya serta kondisi yang sama.
Dan sesuai dengan MOU yang sudah dibuat, polisi, jaksa atau hakim itu harus percaya pada saksi ahli yang sudah dipilih bersama. Jadi saksi ahli itu dipilih bersama berdasarkan kedua belah pihak ataupun pemerintahan. Saksi ahli inilah yang nanti akan menentukan atau memperhitungkan segala hal dengan kategori dan situasi dan kondisi yang sama, apakah ini merupakan suatu kelalaian atau suatu kesalahan. Kemudian ada yang dikenal dengan professional misconduct. Ini adalah ya, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan nggak ada. Tapi ini adalah kesengajaan yang dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin, hukum administrasi, hukum pidana dan perdata. Misalnya merugikan pasien. Jadi pasien yang tidak dilaksanakan tindakan tapi dibuat seakan-akan tindakan itu dilaksanakan. Penahanan pasien, fraud itu menambah-nambahkan, melebih-lebihkan misalnya. Kemudian pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran. Ini yang kadang-kadang tidak disadari, bercerita dengan orang-orang yang tidak seharusnya, sehingga kita bisa mencemari sebetulnya, mencemari nama baik pasien itu. Kemudian ada aborsi ilegal yang sudah sering kita dengar, etanasia juga kadang ada yang pasif dan ada yang aktif. Yang aktif kita secara hukum tidak pernah, tapi banyak juga yang secara pasif, di mana pasien tidak terlalu diperhatikan, dibiarkan saja. Kadang-kadang kita berlindung di balik DNR. Kemudian ada penyerangan secara seksual kepada pasien, kepada rekan sekerja dan lain-lain. Ada misrepresentasi, keterangan palsu. Ini yang pernah kasus yang pernah kejadian yang pernah kita dengar adalah keterangan palsu dari dokter mengenai pasien sehingga sekarang masuk ke ranah hukum. Kemudian pengemudian ilmu kedokteran yang belum teruji atau diterima. Ini mungkin rekan-rekan bisa sudah mengetahui kasus yang paling menghebohkan itu adalah kasus mantan Menkes kita. Kemudian berpraktek tanpa SIP, ini juga sering ditemukan, di mana dokter-dokter spesialis umumnya dokter-dokter spesialis yang berpraktik di luar tempat yang di mana dia mempunyai izin praktik. Jadi izin praktik itu memuat tentang nama tempat dia berizin praktik dan alamatnya. Tapi kadang-kadang dia dipanggil ke luar dari tempat itu, melakukan praktik, kemudian dikembalikan ke pasien lagi ke tempat praktiknya. Atau dia berpraktik di luar kompetensinya. Jadi ada batasan kompetensi dari para dokter ini atau dokter gigi sesuai dengan sertifikat atau ijazah yang dia punya. Kalau dia melakukan hal-hal yang di luar daripada praktik itu, maka itu dianggap professional misconduct. Ya, kalau dalam rumah sakit yang sudah settled misalnya, itu adalah dari RKK, kewenangan klinis. Kalau kewenangan klinisnya sudah ditentukan seperti itu dengan dasar-dasar yang jelas, sertifikat, kemampuan, kompetensi, nah itu baru bisa dilaksanakan. Sehingga kalau dia ingin melaksanakan praktik yang di luar dari kompetensi itu, dia harus mempunyai dasar dulu. Setelah dia mempunyai dasar, maka RKK-nya akan dirubah, kewenangannya dirubah lagi, ditambahkan, misalnya seperti itu. Di luar dari itu semua adalah misconduct. Dianggap sebagai suatu kesengajaan, karena dia sendiri sebenarnya sudah sadar bahwa itu sebenarnya tidak boleh dikerjakan, tapi masih dikerjakan. Ini 28 hal yang termasuk dalam putusan Konsil Kedokteran Indonesia. Ini 1 sampai 8, ya, tidak kompeten, kompetensinya tidak sesuai, ya, mendelegasikan pada petugas yang tidak kompeten atau tidak sama, ya, kemudian tanpa memberitahukan penggantian tenaga kesehatan, misalnya digantikan sama kawannya tapi nggak dikasih tahu ke pasien bahwa dokter A tidak bisa, sekarang saya yang menggantikan, itu tidak disampaikan. Kemudian tingkat fisik, kesehatan fisik maupun mental daripada dokternya tidak baik lah.
Jadi tidak dalam kondisi yang fit untuk melaksanakan pemeriksaan misalnya. Kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi pasien itu seyogianya kita tanyakan dulu keinginannya apa, sehingga kita bisa mengarahkan dia sebaiknya kemana. Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dikeluhkan atau dibutuhkan, ya kita harusnya mengajukan ke dokter lain misalnya. Kemudian tidak jujur, tidak etis. Ya, kadang-kadang pasien itu juga berobatnya tidak sesuai. Keluhannya di mencret-mencret misalnya. Ibunya sedang hamil. Periksanya ke dokter kandungan tetap. Jadi seharusnya dokter kandungannya ngasih tahu. Kemudian melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan. Apalagi informed consent. Itu yang penting sebetulnya. Ada informed consent dulu, penjelasan dulu. Informed consent itu bentuknya penjelasan, bukan persetujuan. Jadi penjelasan tentang apa yang akan dilaksanakan, nah hasilnya apa, dan risiko segala macam tadi. Nah, setelah mendapat persetujuan, baru kita boleh melakukan tindakan. Kemudian kita membuat rekam medik, mesti lengkap, sesuai. Nah, kemudian tidak, sekarang kita di Indonesia belum ada namanya eutanasia aktif. Jadi, walaupun pasien minta mengakhiri hidupnya, kita nggak bisa berikan. Kemudian, tadi, pengetahuan atau ketampilan yang belum diterima, atau belum sesuai dengan tata cara praktek Indonesia yang layak, ya, belum bisa dipakai. Nanti kita jadi terkun, gitu ya. Jadi mesti ada studi ilmiahnya dulu. Kemudian menggunakan penelitian yang menggunakan manusia harus memperoleh persetujuan ethical clearance dari lembaga yang diakui. Ini kalau ada penelitian. Jadi kalau di rumah sakit itu ada penelitian, maka penelitian, objek penelitiannya itu kalau manusia itu harus ada persetujuan etik. Karena etik menghadapi manusia itu akan berbeda dengan penelitian yang tidak melibatkan manusia. Nah, jadi kadang-kadang juga ada yang menyatakan ini darurat nih, harus dikerjakan sekarang. Ya, padahal itu tidak harus gitu, dikerjakan. Kemudian tidak melakukan pertolongan darurat. Jadi kalau ada kejadian-kejadian di hadapan kita, seharusnya kita melakukan pertolongan darurat. Kecuali kalau ada yang kita tahu lebih sanggup dari kita. Jadi kita melihat situasi juga. Kalau kita tidak bisa mengerjakan, jangan dipaksakan mengerjakan. Gitu kira-kira. Ya, kemudian menolak atau menghentikan tindakan pengobatan tanpa alasannya yang jelas. Jadi kenapa di stop? Kenapa? Jangan alasannya. Kenapa di stop? Karena duitnya nggak ada. Kenapa di stop? Karena saya nggak dibayar. Itu bukan nggak layak gitu. Jadi tidak bisa dipakai jadi alasan. Kemudian rahasia-rahasia kedokteran biasa, dan keterangan medik. Keterangan medik ini pada kasus dulu pembesar politik, gitu ya, organisasi politik pernah ada yang seperti itu, dan sekarang dokternya masuk penjara. Ya, karena ini keterangan medik tanpa dia melakui benar atau patutnya, mungkin nggak meriksa, tapi dia mesti tanda tangan, surat istirahat. Jadi karyawan-karyawan sekarang sering begitu, itu mesti perlu hati-hati. Kemudian ada tindakan penyiksaan atau meresepkan obat-obat yang termasuk dalam nafsa. Jadi ada profesi-profesi tertentu yang boleh melakukan peresepan tentang obat-obat itu, tentu saja dengan diagnostik dan kompetensi yang sesuai. Jadi tidak semua terus bisa meresepkan obat golongan narkotik misalnya, atau psikotropik. Jadi ada dokter-dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa misalnya, ya biasa dia memang seperti itu. Nah, pelecehan seksual. Kadang-kadang pelecehan seksual ini juga perlu dilihat dari profesinya, kompetensi pasien kebidanan misalnya yang sangat sensitif, kadang-kadang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh dari pasien, maka itu harus ada penjelasan dulu, sehingga tidak dianggap sebagai satu pelecehan seksual atau kekerasan. Kemudian menggunakan gelar akademik atau profesi yang bukan haknya. Ini sekarang kita tahu banyak sekali tawaran untuk mendapatkan gelar tanpa pendidikan yang jelas misalnya. Kemudian menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meresepkan obat. Jadi ada fee, gitu ya, fee tambahan
kalau kita merujuk pasien. Sehingga kita merujuknya ke dokter tertentu atau ke rumah sakit tertentu saja. Milih, bisa milih. Kemudian mengiklankan kemampuan. Nah, ini yang juga jadi permasalahan pada kasus yang sangat heboh kemarin itu, sehingga sampai organisasinya dibentuk baru lagi, gitu ya. Di mana kita mengiklankan, menyatakan bahwa wah sudah bisa menyembuhkan 100.000 orang misalnya. Dan itu tidak baik. Kadang-kadang malah menyesatkan. Kemudian ketergantungan, saya tidak boleh, dokter atau dokter gigi tidak boleh mengalami ini, ketergantungan pada obat-obatan. Nah, ini berpraktek tanpa SIP dan sertifikat kompetensi yang sah. Jadi ada urutannya, kita menyembuhkan STR, kemudian izin praktek, baru bisa dilaksanakan. Kemudian kejujuran dalam menentukan jasa medis. Jadi jangan mengarang-arang, oh ini mahal Bu, tindakannya mesti bayarnya lebih sekian. Nah, itu alasannya nggak jelas. Nah, kemudian tidak memberikan informasi dokumen yang alat bukti. Jadi kalau pasien sudah melakukan pemeriksaan dengan kita, dia ingin pindah second opinion ke dokter lain, misalnya kita harus memberikan ininya, memberikan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, ini peraturan-peraturannya. Jadi seperti yang tadi sudah sama. Jadi untuk yang mengadu ya, harus ada mengetahui ada kepentingannya sebagai apa dan ada surat kuasa untuk mengadukan. Ini tentang pidananya yang menyebabkan orang mati dan menyebabkan luka-luka berat. Ini dianggap satu kelalaian yang jadi hukum pidana, gitu ya. Nah, ini perdata. Jadi setiap orang berhak menuntut ganti rugi kalau ada yang mengalami kerugian. Sebenarnya tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa tadi. Ya. Nah, kalau sifatnya seperti tadi kontraktual, maka ada yang disebut sebagai wan prestasi. Jadi menyalahi kontrak yang sudah kita kerjakan. Jadi hindari membuat kontrak dengan pasien. Ini tanggung jawabnya. Jadi rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian oleh tenaga kesehatan rumah sakit. Jadi rumah sakit sebenarnya yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia mempekerjakan itu. Ya, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian, harus menjadi orang juga kerugian itu adalah akibat dari orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini hubungan antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan. Nah, ini tentang informed consent tadi. Jadi mesti jelas, betul ya. Siapa yang ngambil keputusan, bisa enggak dia ngambil keputusan? Kalau enggak bisa jangan dipakai. Ini jadi setiap tindakan harus mendapatkan persetujuan. Jadi dijelaskan dulu apa yang akan dikerjakan, efeknya apa dan selanjutnya, dan harus dapat persetujuan. Kecuali dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan pasien, maka itu tidak diperlukan lagi. Nah, jadi ini untuk penanganannya di rumah sakit, jadi ada kasus, maka kasus itu dilakukan audit medik yang dilaksanakan oleh komite medik atau direktur pelayanan, kemudian dilakukan pertemuan internal yang terkait, kemudian hasilnya itu jadi rekomendasi untuk melaksanakan alur kasus yang terjadi. Ini ya kalau di organisasi POGI terutama ya, jadi ada kasus, kemudian masuk ke ketua POGI, disampaikan ke Dewan Pembina, kemudian dirapatkan, kemudian keluar rekomendasi. Dari rekomendasi itu baru dilihat apakah kita bentuk saksi ahli atau peer group, atau ada upaya mediasi atau kerana hukum. Nanti ditentukan oleh ke Dewan Pembina, terutama Dewan Pembina cabang kalau di daerah. Ya, ini anggota-anggota syarat-syaratnya, sidangnya juga penting, nggak penting. Ya, take home message-nya ini terutama untuk POGI, tapi bisa dipakai juga untuk yang lain. Bahwa setiap anggota punya masalah itu sebaiknya segera menghubungi profesi. Ya, dan organisasi harus bersifat netral. Ya, melalui dewan pertimbangan. Jadi jangan punya kepentingan tersendiri. Kemudian laksanakan praktek kedokteran secara profesional dan lakukan komunikasi yang efektif dan efisien. Dan kerjasama antara profesi, dinas kesehatan, aparat hukum itu harus dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Yanis atas materinya. Mari kita lanjut ke materi berikutnya oleh Dr. Hananto, SPN. Dr. Hananto Pratikno, SPN, menjalani pendidikan di FK 4, lalu lanjut di neurologi di FK 4. Saat ini bekerja sebagai SMF Neurologi RSUD Kota Tangerang dan RSUD Saida Gading Serpong. Untuk Dr. Hananto,
Dipersilahkan untuk membawakan materi utama mengenai tata laksana nyeri nociceptif dan neuropati dalam praktek sehari-hari. Terima kasih. Selamat siang pada teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih kepada Komite Medik RSUD Kota Tangerang dan senior-senior Dr. Yanis yang telah memberikan materi etiknya yang menarik. Pada siang hari ini, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sekedar sharing. Kita sharing tentang tata laksana nyeri nociceptif dan neuropatik dalam praktek sehari-hari, di mana kita tahu kasus nyeri atau pain merupakan salah satu kasus yang cukup banyak atau mungkin paling banyak yang kita temukan dalam penanganan atau kita menjalankan praktek sehari-hari. Ini sebelum kita mulai tentang tata laksana dari nyeri dan pain itu sendiri, kita harus tahu definisi dari nyeri atau pain. Pada tahun 79, itu IASP, International Association Study of Pain, mengeluarkan definisi tentang nyeri, yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan, baik sensori maupun emosional, yang berkaitan dengan kejadian atau ditemukan adanya kerusakan jaringan. Jadi harus ditemukan kerusakan jaringan pada kasus-kasus nyeri atau pain. Dan 4 dekade kemudian, jadi 40 tahun kemudian, baru definisi pain atau nyeri ini sendiri direvisi oleh IASP. Dan definisi terbaru tahun 2020 yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan, sensorik maupun dan juga emosional yang berkaitan dengan atau tanpa adanya kerusakan jaringan. Jadi kalau definisi yang dulu harus ditemukan kerusakan jaringan, definisi tahun terbaru tahun 2020 justru tidak perlu ditemukan adanya kerusakan jaringan, yang justru dalam praktik kita sehari-hari mungkin cukup banyak kita temukan. Dan tahun 2020 juga pada definisi yang terbaru kita lihat bahwa nyeri merupakan salah satu personal experience. Jadi itu merupakan pengalaman personal. Jadi tiap orang dapat mendeskripsikan atau dapat memberikan deskripsi nyeri yang berbeda-beda karena pengalaman pribadi yang berbeda-beda tergantung dengan individu masing-masing. Jadi satu pasien yang mengalami nyeri pinggang, pasien lain juga mengalami nyeri pinggang, tetapi mungkin mendeskripsikan nyeri pinggangnya dengan cara yang berbeda, dengan pengalaman nyeri yang berbeda. Ini saya ambil tata laksana nyeri dari Konsensus Nasional Penata Laksanaan Nyeri dari buku Perdosi. Jadi kalau kita temukan pasien dengan nyeri, ada 2 yang harus kita assess. Jadi tidak langsung mengeluarkan obat, kita berikan obat anti nyeri, analgetik, tentu bukan seperti itu. Jadi yang pertama, assessment-nya disease-nya atau penyakitnya. Jadi nyeri merupakan suatu keluhan, suatu simptom, bukan diagnosis, bukan kejadian yang underlying disease-nya. Jadi pasien datang dengan nyeri bisa membawa penyakit yang berbeda-beda. Jadi itu merupakan simptomnya. Assessment disease-nya seperti biasa, kita tahu diajarkan sebagai dokter dari dulu, yang terpenting adalah history, anamnesis, physical examination, pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang. Diagnosisnya dibagi 2 kalau untuk nyeri. Yang pertama diagnosis topical lesion, yang kedua etiologi. Topikal yang paling sering atau paling banyak kita jumpai dalam praktek sehari-hari yaitu MSK atau musculoskeletal pain. Yang kedua neurogenik, arteriogenik, viscerogenik, vaskulogenik, dan juga yang sekarang cukup banyak yaitu disfungsional. Etiologinya yang harus kita cari juga vaskular, infeksi, traumatik, autoimun, metabolik, dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita cari pada saat kita menerima atau menangani pasien dengan nyeri. Tidak cukup hanya dengan obat analgetik. Assessment yang kedua selain disease-nya yang harus kita lakukan juga yaitu assessment dari pain-nya itu sendiri. Jadi pada saat kita menemukan pasien dengan nyeri, mendapatkan pasien dengan nyeri, kita harus gali satu persatu. Kita tanyakan onset-nya. Jadi onset-nya kita bagi 2, akut dan juga kronik. Akut kita katakan kalau kurang dari 3 bulan, kronik kalau lebih dari 3 bulan. Kenapa ini penting? Karena berhubungan dengan tata laksana dan juga quality of life-nya. Yang kedua, yang merupakan topik hari ini yaitu tipe nyeri itu sendiri.
Nyeri kita bagi menjadi nyeri nociceptif, neuropatik, dan juga disfungsional. Nociceptif yang cukup banyak kita temukan somatik dan juga visceral, di mana MSK atau muskuloskeletal menempati presentasi yang paling banyak. Neuropatik pain kita bagi dua, sentral dan juga perifer, disfungsional, sentral sensitisasi, dan juga psikiatri. Jadi pasien-pasien dengan psikologik itu banyak sekali datang dengan keluhan nyeri. Pada saat kita cari, pada saat kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita temukan hasil normal. Tapi pasiennya datang dengan keluhan nyeri. Selanjutnya yang harus kita cari juga, yaitu atau kita tanyakan juga intensitas dari nyerinya. Apakah mild, moderate, severe. Yang untuk teman-teman sekalian, apalagi yang di tempat-tempat praktek, yang paling mudah kita gunakan untuk skala nyeri, kita gunakan VAS, yaitu Visual Analog Scale. Dari situ kita bisa menentukan apakah nyerinya ini ringan, sedang, maupun berat. Jangan lupa kita cari safety dan juga comorbidity-nya. Adakah penyulit, adakah alergi obat, adakah efek samping sebelumnya. Kita tanyakan apakah pasien tersebut mempunyai efek samping obat yang sudah pernah atau mungkin sebelumnya pernah dikonsumsi. Dan terakhir kita cari generator of pain-nya. Jadi sumber nyerinya. Dari sumber nyerinya itu baru kita bisa melakukan tata laksana nyeri secara holistik. Jadi pasien bisa datang dengan keluhan low back pain. Pasien satu dengan low back pain, mungkin ada 10, 20, 30 pasien datang dengan low back pain atau nyeri pinggang, kita tahu. Tapi di mana generator of pain-nya, di mana sumber nyerinya? Kita tahu low back pain sumber nyerinya bisa dari muscle-nya, bisa dari tulangnya, bisa dari diskusnya, discogenic pain, bisa dari joint-nya atau sendinya, atau bisa juga dari sarafnya atau saraf tulang belakangnya. Jadi kita cari generator of pain-nya, sumber nyerinya. Ini onsetnya dari akut menuju ke kronik. Pasien dengan akut dikatakan 0-3 bulan, dikatakan kronik kalau lebih dari 3 bulan. Dan kalau kita mendapatkan pasien-pasien nyeri akut atau kurang dari 3 bulan, itu kita mempunyai peluang atau chance kemungkinan dia bebas nyerinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita temukan pasien-pasien dengan chronic pain lebih dari 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, apalagi lebih dari 1 tahun. Dikatakan bahwa pasien-pasien nyeri yang mengalami nyeri lebih dari 1 tahun, 20% akan mengalami simptom atau gejala yang persisten atau menetap. Jadi sekali lagi pasien bisa datang dengan keluhan nyeri yang sama, tapi pain is never simple. Jadi penanganan nyeri tidak pernah mudah. Ini tipe nyeri yang tadi kita bagi, ada nociplastik, ada nociceptif, ada neuropatik. Yang paling banyak mungkin nociceptif dan juga neuropatik. Nociceptif yang cukup banyak LBP, rheumatoid arthritis, myofascial arthritis, bursitis, sedangkan neuropatik pain yang mungkin bisa kita temukan seperti HNP cervical ataupun lumbal, post-stroke pain, spinal cord injury, trigeminal neuralgia, dan nociplastic pain atau dysfunctional pain yang beberapa waktu belakangan cukup banyak kita temukan, di mana tidak ditemukan adanya kerusakan jaringan, tapi pasiennya datang dengan nyeri. Di bagian saya sendiri, di bagian saraf, yang cukup banyak yaitu satu headache, pasien mengalami nyeri kepala berbulan-bulan, bertahun-tahun, bolak-balik, tapi tidak pernah ditemukan adanya kelainan. Sudah dilakukan CT scan, sudah dilakukan MRI, cek lab, jadi kayak hospital touring, tapi tidak pernah ditemukan adanya kelainan. Dan juga fibromialgia pada pasien-pasien dengan ansietas ataupun kecemasan yang tinggi. Di bagian lain ada irritable bowel syndrome dan juga chronic fatigue. Pasien datang bisa dengan satu jenis nyeri sendiri, satu tipe nyeri sendiri ataupun mixed pain. Contoh mixed pain pasien dengan carpal tunnel syndrome ataupun hernian nucleus pulposus, HNP lumbal, HNP cervical, pasien datang dengan tipe nyerinya nociceptif dan juga neuropatik. Kalau sudah kronik, bahkan bisa dengan nociplastik, disfungsional. Pasien dengan keluhan nyeri kronik, dia udah bolak-balik, dia udah minum obat ini, itu, rehab, fisioterapi di sini, situ tidak sembuh-sembuh, dia akan timbul nyeri disfungsional. Ini yang cukup banyak kita temukan most common types of general practice. Jadi nomor 1 yaitu MSK atau musculoskeletal. Jadi kalau kita
kita pengen bisa menangani nyeri, utamakan dulu yang pertama MSK atau muskuloskeletal. Apa sih neuropathic pain atau nyeri seperti apa itu neuropathic pain? Jadi neuropathic pain adalah nyeri yang disebabkan adanya lesi ataupun kelainan pada sistem saraf. Sistem sarafnya kita bagi dua, perifer dan juga sentral. Yang perifer biasanya melibatkan serabut C dan A delta. Yang perifer contohnya yang cukup sering mungkin teman-teman temukan carpal tunnel syndrome, tarsal tunnel, trigeminal neuralgi, sedangkan central neuropathic pain dia timbul karena adanya kerusakan pada spinal cord, sumsum tulang belakang, dan juga atau otak. Yang cukup sering kita temukan yaitu pasien-pasien post-stroke yang mengalami nyeri sentral. Ini grafik yang menjelaskan simptom dari neuropathic pain. Jadi kalau pasien normal, dia akan memberikan respon terhadap stimulus nyeri. Dia membutuhkan intensitas tertentu sampai bisa menimbulkan nyeri. Sedangkan pada pasien-pasien dengan neuropathic pain, dia tidak membutuhkan stimulus yang cukup tinggi untuk menimbulkan keluhan nyeri. Hiperalgesi dan juga allodynia. Hiperalgesi stimulusnya memang menimbulkan nyeri, tapi di mana pada orang normal nyerinya tidak terlalu tinggi, pada pasien-pasien dengan neuropathic pain dia sudah dapat menimbulkan nyeri yang cukup tinggi. Sedangkan pada allodynia stimulusnya seharusnya tidak memberikan nyeri. Contoh sentuhan, perabaan, mungkin dielus, tapi pada pasien-pasien dengan allodynia justru itu menimbulkan sensasi nyeri. Jadi ini pain series jadi menggambarkan bagaimana mekanisme seseorang bisa mengalami nyeri. Jadi kita tahu mungkin dulu pada saat kita kuliah kedokteran ada fase yang namanya transduksi, dihantarkan dari stimulus sensoris, transduksi, di medula spinalis terjadi proses transmisi dan juga modulasi di otak. Kalau pada orang normal atau pasien-pasien normal, tidak terjadi kerusakan jaringan, tidak terjadi kerusakan pada sistem saraf, terjadi stimulus noxious, dihantarkan pada afferent fiber menuju ke medula spinalis, dihantarkan melalui input ascending ke otak, dan dari otak diberikan stimulus balik melalui modulasi descending. Ini yang normal. Sedangkan pada pasien-pasien dengan neuropathic pain, terjadi ectopic discharge, di mana terjadi nerve lesion. Nerve lesion yang terjadi akan memberikan ectopic discharge, di mana stimulusnya menjadi berlebihan. Stimulus yang berlebihan akan ditransmisikan ke spinal cord dan juga otak sebagai persepsi nyeri yang berlebihan. Jadi ini mengapa sangat penting seorang dokter di primary care harus dapat mendeteksi apa itu neuropathic pain, karena GP memegang peranan yang sangat penting pada penanganan nyeri-nyeri awal atau kasus-kasus nyeri awal. Mereka yang akan menentukan ini selanjutnya akan di-refer kemana, apakah bisa ditangani sendiri di primary care atau harus dirujuk. Sedangkan kita tahu sendiri yang tadi dokter Yanis jelaskan bahwa pain merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai seorang GP. Jadi penanganan nyeri atau assessment dari nyeri merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang GP. Dari diagnosis nyeri, dari assessment nyerinya harus menegakkan diagnosis secara cukup tepat dan juga memberikan penanganan yang sesuai. Karena seperti yang tadi, kalau nyerinya sudah menjadi kronik, seorang pasien akan lebih sulit ditangani. Apakah seorang GP boleh menangani nyeri? Kapan harus di-refer kepada spesialis nyeri atau seorang spesialis untuk menangani pasien tersebut? Tidak semua kasus nyeri tentu harus dirujuk. Pasien-pasien yang datang dengan nyeri boleh ditangani pribadi oleh seorang GP di primary care dan dipertimbangkan rujuk kalau improvementnya atau perbaikannya tidak sampai dari 30% dari fase pertama kali dia datang dengan obat-obatan yang adekuat atau sudah diberikan kombinasi. Kedua, kalau nyerinya itu recurrent, jadi hilang timbul, cukup banyak kita temukan pasien-pasien yang datang ke poli
sudah lebih baik dok kalau minum obat, tapi kalau obatnya habis atau obatnya tidak diminum, nyerinya akan timbul kembali. Kalau udah fisioterapi, enakan dok, tapi nanti beberapa hari kemudian sakit lagi. Pertimbangkan untuk merujuk pasien-pasien yang seperti itu. Atau yang kedua, yang terakhir, pasien-pasien yang abuse, atau penggunaan obat-obatan yang atau resep yang tidak sesuai dengan seharusnya. Itu pertimbangkan untuk dirujuk. Pain management nyerinya, jadi yang pertama tentu seperti penanganan kasus-kasus yang lain, tentu diagnostik merupakan kunci dari penanganan suatu penyakit. Jadi diagnostiknya dulu harus ditegakkan dengan baik. Dari situ kita baru dapat mentreatment underlying condition-nya, baru dipertimbangkan apakah ini farmakologik, non farmakologik, komorbiditasnya jangan lupa dicari apakah pasiennya mempunyai stressful di lingkungannya, di rumahnya, di pekerjaannya, bagaimana lingkungan kerjanya, bagaimana posisi misalnya pasien nyeri pinggang, bagaimana posisi duduknya, bagaimana jam kerjanya, itu merupakan salah satu hal yang harus kita cari. Dengan reduce pain atau skala nyeri yang kita turunkan, kita harapkan satu, perbaikan dari kualitas tidur, perbaikan dari physical functioning, perbaikan dari status psikisnya, jadi psikisnya juga harus diperbaiki, dan tentu tujuan akhir dari penanganan sebuah kasus nyeri yaitu peningkatan atau improve quality of life dari seorang pasien. Semakin cepat diagnosisnya ditegakkan atau kita temukan, semakin tinggi kesempatan seorang pasien tersebut untuk improve dari outcome-nya, perbaikannya. Jadi goals dari pain management jangan lupa involve the patient. Jadi ikut sertakan pasiennya, seperti yang Dr. Yanis tadi sempat diskusikan. Jadi pasiennya harus tahu apa sih yang dikerjakan, apa sih yang dokternya lakukan, obat apa yang kita berikan, pemeriksaan apa yang kita lakukan. Jadi pasien harus tahu atau diikut sertakan pada penanganan nyerinya. Utamakan yang pertama safe dan effective pain management. Jadi yang pertama tentu kita tahu dalam penanganan atau pengobatan pasien, do no harm, jangan lakukan mencelakakan pasiennya. Safety dan efikasi merupakan poin yang paling penting, dan juga tentu kita tentukan target yang realistis. Jangan pasien cancer pain kita janjikan, oh ini bisa sembuh. Jangan pasien dengan HNP berat, kita janjikan ini dengan pengobatan atau minum obat bisa sembuh. Jangan kita janjikan pasien-pasien misalnya carpal tunnel yang sudah berat, yang sudah mungkin tangannya juga ada baal, kita janjikan perbaikannya bakal sempurna. Tentu kita harus tahu apa sih target yang paling realistis dari pasien-pasien yang kita tangani, supaya ekspektasinya sama, supaya kita tidak menerima komplain, supaya kita tahu, dan juga pasiennya juga tahu tujuan dari penanganan nyerinya itu apa. Ini yang biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan penanganan nyeri, bisa dengan pengobatan single drug ataupun aditif atau dengan adjuvan. Ini yang biasanya kita lakukan, NSAID dengan opioid, alpha-2 ligan, terutama dengan pasien-pasien dengan neuropathic pain. Ini untuk nociceptive pain mungkin cukup umum, kita temukan slide ini, pemberian NSAID untuk menghambat COX-1 dan juga COX-2, di mana sekarang mungkin yang merupakan pilihan yaitu yang COX-2 selective inhibitor, yang tidak memberikan efek samping pada GI tract. Ini untuk penanganan nyeri neuropatik, mungkin kalau kita cuma ingin memberikan obat, kasih aja gabapentin, kasih aja vitamin B6, berikan saja tramadol, berikan saja amitriptilin. Tapi kita harus tahu di mana mekanisme kerjanya, atau di mana kapan kita berikan obat gabapentin, kapan kita berikan carbamazepin, kapan kita berikan pregabalin, karena mempunyai mekanisme kerja yang berbeda-beda, mempunyai site of action yang berbeda-beda. Seperti gabapentin yang cukup kita sering digunakan, dia merupakan calcium channel inhibitor, berbeda dengan carbamazepin yang merupakan natrium channel inhibitor, berbeda lagi dengan tramadol. Jadi kita harus tahu di mana mekanisme kerjanya, supaya pada saat kita berikan obat, kita tahu efektivitasnya, kita tahu efek sampingnya, dan kita tahu efek apa yang kita harapkan. Ini rekomendasi yang diberikan dari beberapa sumber atau beberapa guideline. Jadi kita berikan obat atau kita berikan terapi harus sesuai dengan guideline, supaya tidak terjadi pelanggaran, yang seperti Dr. Yanis bilang, harus ada guideline-nya. Jadi guideline-nya yang biasa kita bisa gunakan, yang pertama
dari EFNS, European Federation Neurological Society. Yang kedua, IISP juga cukup sering kita gunakan. First line-nya yang biasa kita gunakan alpha-2 ligan, pregabalin, gabapentin, tricyclic antidepresan. Tidak perlu takut pada teman-teman sejawat di misalnya di primary care, amitriptilin cukup sering atau cukup mudah didapatkan jika tidak ditemukan pregabalin ataupun gabapentin. Second line-nya bisa diberikan tramadol, opioid, selektif inhibitor, itu bisa kita berikan. Juga kita harus lihat pada penanganan nyeri pada populasi yang spesial. Pada kasus ini kita titik beratkan pada pasien-pasien dengan efek samping GI tract dan juga pasien-pasien dengan komorbiditas cerebrovaskular. Jadi kita lihat pada pasien dengan nyeri, biasanya tentu kita berikan NSAID. Cuma kita lihat dulu, apakah pasien tersebut mempunyai gangguan pada GI tract, punya riwayat kardiovaskular, punya riwayat gangguan ginjal. Kalau pasien dengan resiko GI tract rendah, kita lebih mudah. Pasien dengan GI tract resiko rendah, kardiovaskular tinggi, kita bisa berikan golongan koksib dosis rendah ataupun golongan naproxen dikombinasi dengan PPI. Tapi kalau resiko kardiovaskularnya rendah, GI tract-nya resiko rendah, kardiovaskular rendah, tentu ini kita lebih agresif atau lebih mudah dalam memberikan terapi. Bisa diberikan koksib atau NSAID dikombinasikan dengan PPI. Tapi pasien-pasien dengan resiko GI tract tinggi, dengan resiko kardiovaskular tinggi pula, ini yang cukup sulit. Kita berikan golongan koksib bisa, tapi dengan dosis yang rendah. Diselingi dengan atau dikombinasikan dengan PPI. Tentu dengan resiko GI tract tinggi, hindari penggunaan NSAID dan opioid. Sedangkan dengan resiko GI tinggi, resiko kardiovaskular rendah, bisa diberikan golongan koksib. Misalnya agak sulit di primary care, teman-teman di primary care agak sulit meresepkan atau memberikan golongan koksib, bisa diberikan golongan NSAID, tapi tentu hati-hati pertimbangkan apakah pasien tersebut mempunyai resiko gastrointestinal ataupun yang harus dipertimbangkan juga berapa lama atau durasi pemberian NSAID yang akan kita berikan. Ini kita lihat tingkat acidity dari NSAID atau obat-obatan analgetik yang biasanya kita temukan pada praktek sehari-hari. Di Clofenac kita lihat acidity-nya cukup tinggi, hati-hati pada pasien-pasien dengan resiko GI tract tinggi. Eterokoksib, walaupun sama-sama golongan koksib, kita lihat eterokoksib acidity-nya lebih rendah dibandingkan golongan koksib yang lain seperti selekoksib. Ibuprofen cukup aman karena acidity-nya tidak begitu rendah, jadi dapat diberikan pada pasien-pasien dengan resiko GI tract yang cukup tinggi. Ini kita lihat perbandingan dari studi Condor. Kita lihat golongan koksib dibandingkan dengan NSAID tradisional. Kita lihat bahwa resiko GI tract pada golongan NSAID yang standar atau tradisional seperti di Clofenac 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan golongan koksib. Jadi hati-hati penggunaan NSAID, kombinasikan dengan PPI dan atur durasi pemberiannya, jangan terlalu panjang. Ini rekomendasi pada pemberian pregabalin. Jadi sekali lagi untuk neuropathic pain kita bisa berikan alpha-2 ligan seperti pregabalin, tentu ekspektasi pasiennya juga harus sama. Kapan efektivitasnya atau efek obatnya akan muncul, efek samping apa yang kira-kira bisa timbul, karena pasien yang pernah mengalami atau timbul efek samping pregabalin atau gabapentin, bisa dipastikan pasien tersebut tidak akan mau lagi minum obat itu. Pasiennya bisa tidur seharian, bisa mual muntah, bisa vertigo sampai nggak bisa bangun. Jadi itu merupakan salah satu informed consent yang harus kita berikan kepada pasien. Efek samping obat ini bila diminum bisa timbul, walaupun tidak semua pasien bisa timbul efek samping. Berikan malam hari, karena dosis pada malam hari dikatakan lebih aman dibandingkan pada pagi hari. Long term treatment, jadi pemberiannya bisa cukup jangka panjang, karena neuropathic pain, penyembuhannya tidak cukup cepat, biasanya lebih dari 3 bulan, kita assess kembali. Start low, go slow, jadi jangan terlalu terburu-buru dalam memberikan dosis preparat pregabalin atau alpha-2 ligan yang lain, berikan dosis kecil dulu, sehingga bila muncul efek sampingnya, efek samping yang timbul tersebut tidak akan terlalu berat.
kita stop pemberian pregabalin, kita tapering. Jika tidak ada efek atau tidak ada perbaikan klinis, tidak ada perbaikan fase pada 2 minggu pemberian pregabalin. Rujuk ke spesialis bila tidak ada perbaikan kurang lebih 4-6 minggu walaupun sudah diberikan dosis yang maksimal. Ini perbandingan antara pregabalin dengan gabapentin, dua preparat ini yang cukup sering kita gunakan. Time to peak concentration-nya pada pregabalin lebih cepat dibandingkan dengan gabapentin, bioavailabilitasnya juga cukup tinggi, dosisnya mungkin untuk orang luar negeri, karena kalau untuk orang Indonesia diberikan 150-600 mg, mungkin efek sampingnya akan sangat berat. Jadi biasanya kalau untuk orang Indonesia, untuk orang Asia, kita berikan dosis kecil dulu, 50 mg, bila memberikan efek yang cukup baik, bisa kita titrasi naik 75 mg. Gabapentin bisa kita start pada dosis 100, naikin pelan-pelan sampai dosis terapeutik 300 sehari. Itu biasanya cukup. Efek samping pregabalin biasanya lebih ringan, tapi beberapa pasien yang minum pregabalin atau dapat preparat pregabalin, pada pengalaman saya mungkin praktek sehari-hari, cukup berat juga, bisa seharian tidak bisa bangun, bisa mual muntah, bisa vertigo juga. Itu mungkin hilangnya beberapa pasien sampai beberapa jam, ada yang sampai 1 hari. Jadi hati-hati, jangan lupa berikan inform consent yang cukup jelas. Ini mungkin slide terakhir saya, yang saya ambil dari in-house training pain di Perdosi. Jadi penanganan nyeri, sekali lagi, bisa terbagi menjadi non-farmakologi, farmakologi, dan juga yang mungkin sekarang kita kembangkan cukup cepat beberapa tahun belakangan, yaitu intervensi. Non-farmakologi kita bagi menjadi psikologis dan juga rehabilitasi. Tentu penanganan nyeri tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Kita butuh penanganan nyeri yang holistik bersama-sama dengan sejawat lain, bersama dengan psikiatri, bersama-sama dengan teman-teman dari rehabilitasi medik, teman-teman juga dari ortopedi, teman-teman dari bedah saraf. Jadi penanganan nyeri sekali lagi harus holistik. Farmakologi kita bagi menjadi analgetik, NSAID, analgetik adjuvan, opioid, dan juga anestesi. Dan terakhir, yang kalau penanganan farmakologi dan juga non-farmakologi tidak memberikan respon yang cukup baik atau nyerinya menjadi kronik, kita pertimbangkan melakukan penanganan nyeri secara intervensional. Mungkin ini slide terakhir saya, take home message-nya. Jadi yang pertama, pain is never simple. Pasien datang dengan keluhan nyeri yang sama, pasien datang dengan banyak sekali keluhan nyeri dalam praktek kita sehari-hari, tapi penanganan nyeri tidak pernah simple, karena lebih dari satu komponen yang berkontribusi atau menyebabkan nyeri itu timbul. Salah satu yang cukup sering kita temukan, yang paling gampang contohnya itu low back pain. Nyeri low back pain kita harus cari bagaimana dia lingkungan kerjanya, aktivitas dia sehari-hari, sumber nyerinya banyak, penanganan nyerinya pun sulit, kita tidak gampang merubah pekerjaannya, kita tidak gampang merubah gaya hidupnya, tapi itu semua harus kita lakukan. Yang kedua, kombinasi dari analgetik, bisa sinergistik ataupun aditif, bisa diberikan dengan, tentu kita berikan yang mekanisme kerjanya berbeda. Yang terakhir, pain is never simple juga karena special population, pasiennya berbeda-beda. Terutama yang harus kita perhatikan yaitu pasien-pasien dengan risiko kardiovaskular, pasien dengan riwayat stroke, pasien dengan riwayat jantung, darah tinggi, diabetes, itu harus kita perhatikan, dan juga pasien-pasien dengan riwayat risiko gastrointestinal. Jangan kita tangani nyerinya, kita berikan NSAID dengan durasi panjang, tapi nanti pasiennya datang ke UGD dengan perdarahan saluran cerna. Jadi kita menyelesaikan masalah, tapi kita menimbulkan masalah yang lain. Jadi kita harus menghindari hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sharing atau saya berikan di siang hari ini, mungkin sambil ngobrol sama teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan, dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Hananta SPN untuk materinya. Untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab. Peserta silakan mengajukan pertanyaan lewat kolom chat atau raise hand. Sudah ada pertanyaan yang pertama nih Dok, oleh Dr. Siti Yusnia. Izin bertanya, adalah pilihan treatment pasien-pasien yang sudah nyeri kronis agar tidak terjadi nyeri disfungsional jika pilihan operatif tidak dilakukan pada pasien LBP karena usia,
di mana nyeri hilang jika dengan obat atau setelah fisioterapi saja? Terima kasih dokter. Untuk Dokter Harnanto dipersilakan, Dok. Oke. Gimana nyeri hilang jika dengan obat? Oke, jadi pasien-pasien dengan LBP supaya tidak timbul nyeri disfungsional ataupun psikologiknya karena jika pilihan operatif tidak bisa dilakukan. Oke, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang cukup menarik karena ini cukup banyak kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Yang pertama, tidak semua kasus LBP harus dioperasi. Kita cari dulu sekali lagi pain generatornya atau sumber nyerinya di mana. Pasien LBP mana sih yang merupakan kandidat operasi? HNP lumbal kah? HNP lumbal apa yang merupakan kandidat operasi? Kalau nyerinya hanya karena muscle, kan tentu operatif tidak akan menjadi pilihan, tidak akan menjadi opsi. Ya kan? Kalau misalnya nyerinya karena joint-nya, tentu operasi tidak akan menjadi pilihan atau opsi. Jadi pasien-pasien yang kronik, apa yang bisa dilakukan? Jadi seperti yang di slide tadi, kita harus gali assessment dari satu disease-nya, dua pain-nya. Kita harus tahu kalau pasien-pasien dengan LBP, misalnya contohnya ini LBP, kerjanya apa, aktivitasnya apa sehari-hari, adakah riwayat angkat berat, adakah posisi sehari-harinya yang rutinitas dia kerjakan secara berulang-ulang, secara dengan durasi yang kronik, adakah yang bisa menjadi peranan atau penyebab nyerinya. Kalau kita hanya berikan analgetik, kita berikan rehabilitasi, tapi sumber nyerinya tidak dapat dihindari atau tidak dapat kita lakukan intervensi, nyerinya akan menjadi kronik. Atau akhirnya durasi pemberian obat ataupun farmakologiknya akan menjadi sangat panjang. Jadi sekali lagi penyebab nyeri itu sendiri yang harus dicari. Kalau udah ketemu penyebab nyerinya, tentu diagnosisnya akan kita temukan. Dari diagnosis itu baru kita lakukan treatment. Ada nggak yang bisa sembuh hanya dengan pemberian obat atau fisioterapi? Banyak, justru itu yang paling banyak dalam penanganan kasus-kasus low back pain sehari-hari. Karena pasien tidak akan langsung timbul secara ujuk-ujuk tiba-tiba nyeri akut HNP. Jadi kalau seseorang mengalami HNP itu merupakan proses yang kronik, durasinya udah panjang. Dia akan cedera pertama kali di ototnya setelah ototnya kena, sendinya kena, diskusnya kena, baru yang terakhir sarafnya. Jadi kita lakukan intervensi baik dari psikologiknya, aktivitas kesehariannya, sumber nyerinya. Dari situ kita bisa lakukan penanganan yang holistik. Memang cukup membutuhkan waktu, apalagi mungkin buat kita yang misalnya di RSUD dengan pasien 50, 60, misalnya satu pasien 15 menit seperti itu mungkin cukup butuh effort. Tapi ya kalau kita mau menangani nyeri dengan holistik itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik dokter, untuk pertanyaan berikutnya dok, dari Saryati, bagaimana pencegahan agar tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya LBP? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pencegahan atau supaya tidak terjadi atau risikonya kecil terjadinya low back pain, tentu yang pertama yang paling penting adalah aktivitasnya, posisinya, terutama yang paling sering memang kalau pada kasus-kasus LBP ini karena rutinitas harian. Di samping misalnya kalau beberapa kasus yang bisa kita temukan trauma, tapi trauma tidak sehari-hari kita temukan kasus trauma pada pasien dengan nyeri pinggang, bisa aja jatuh di rumahnya atau kepleset, itu ada. Tapi justru yang paling banyak dalam kasus sehari-hari karena pekerjaan, karena aktivitas rutinitas hariannya. Bisa dibayangkan misalnya pasien sehari-hari saya, pengalaman pribadi saya, pasien kerja di kantor, mungkin duduk dalam posisi yang statis 10-12 jam, atau pasien-pasien di pabrik yang harus berdiri bungkuk 10-12 jam, itu merupakan salah satu sumber nyeri. Jadi itu yang harus dicari sebenarnya atau yang bisa dicegah dalam
penanganan LBP. Tapi sekali lagi kesulitan atau burden atau halangan yang biasanya kita temukan adalah kita tidak bisa merubah pekerjaannya atau kita tidak bisa merubah apa yang harus dia lakukan atau pasien itu lakukan sehari-hari. Tapi minimal kita bisa berikan misalnya postur duduk, misalnya dia duduk kerja 10-12 jam, kita bisa berikan edukasi setiap 2 jam atau setiap 1 jam dia sekedar stretching 5-10 menit, itu akan cukup membantu. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk pencegahan agar tidak terjadi. Ini kan berarti non-farmakologik. Itu yang bisa dilakukan. Terima kasih. Baik dok, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mari kita tunggu terlebih dahulu. Ada lagi? Yang dari peserta mungkin bisa lewat kolom chat atau raise hand. Kalau jika tidak ada pertanyaan lain, paling acara siang klinik hari ini sudah selesai. Untuk peserta, silakan mengisi link absensi di kolom chat. Terima kasih banyak untuk Dr. Yanis, SPOG, dan Dr. Hananto, SPN, telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk peserta Zoom meeting hari ini yang sudah bergabung. Semoga ilmu kita bertambah setelah mengikuti acara siang klinik hari ini. Dan terima kasih untuk Medicademia sebagai penyelenggara acara siang klinik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.